Bab 885. Apakah sulit untuk memelukku? Kenzi melihat ekspresi marah Yuna dan benar-benar tercengang. Bagaimana Yuna bisa seperti anak kecil, selalu bertengkar dengan Aurora, dan bahkan tidak bisa menonton film dengan tenang. Kenzi tersenyum pahit dan tidak punya pilihan selain memeluk erat pinggang ramping Yuna dan membiarkannya menyandarkan kepalanya di pelukannya. Aurora di sisi lain, meskipun dia enggan meninggalkan pelukan Kenzi, dia juga tahu bahwa Yuna tidak bahagia, jadi dia tersipu dan berdiri tegak dari pelukan Kenzi, tapi tetap memegang tangannya erat-erat, tidak berani meninggalkan sisinya. Yuna melihat rubah betina itu cukup peka dan mundur dengan patuh, seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Dia mendengus dan merasa sangat nyaman. Namun, setelah Yuna membiarkan Kenzi memeluknya erat-erat, dalam 2 menit, dia mulai menyesalinya. Karena pemandangan mengerikan di layar, kini berubah. Tidak ada lagi zombie menakutkan di layar, melainkan kisah tentang pria tampan dan wanita cantik yang jatuh cinta. Seorang pria tampan dan wanita cantik berambut pirang mulai berciuman di dalam mobil, lalu mereka saling bersentuhan dan mulai menanggalkan pakaian mereka. Film horor Hollywood biasanya menampilkan adegan berskala dewasa yang tidak cocok untuk anak-anak. Yuna menyaksikan tanpa daya ketika pria dan wanita barat di layar mulai melakukan hal semacam itu, telanjang di dalam mobil, dan gerakannya sangat liar dan intens. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menegang, dan dia mulai merasa gugup. Dia sekarang sedang dipeluk Kenzi. Jika Kenzi tidak tahan dengan rangsangan dan ingin menyentuh tubuhnya, apa yang harus dia lakukan? Wajah cantiknya panas, dan hatinya panik. Dia ingin meninggalkan pelukan Kenzi dan menjaga jarak tertentu dari pria ini, tetapi ketika dia memikirkannya, selama dia meninggalkan pelukan pria ini, rubah itu mungkin akan mengambil keuntungan dan menyelinap masuk lagi. Saat ini, laki-laki dan perempuan di barisan depan dan belakang saling berpelukan, seolah-olah tertular adegan di layar, terdengar suara ciuman terus-menerus, perempuan cekikikan dan ngobrol nakal dengan laki-laki. Haha. Menyenangkan dan mengasyikkan. Sayangku, apakah kamu merasa nyaman menonton film bersamaku? Yuna menjadi semakin malu dan diam-diam melirik ekspresi Kenzi. Selama orang ini berani bertindak seperti pria-pria bau itu, menyentuhnya secara sembarangan, dia akan menggunakan jurus cakar elangnya untuk memukul dan meledakkan bikin anunya. Ahem, Nona Nana, bisakah kita berpisah sebentar dan berhenti memeluknya erat? Kenzi berkata dengan canggung. Faktanya, memeluk Yuna membuatnya merasa tidak nyaman. Yuna wanginya enak, pinggangnya ramping, dan dia juga sangat lembut. Logikanya, sangat nyaman untuk memeluk kecantikan seperti Yuna. Tapi Kenzi tahu dengan baik, pada saat ini, Yuna diam-diam mengepalkan tinjunya, seluruh tubuhnya tegang, lengannya mengumpulkan kekuatan, jelas gadis harimau ini selalu waspada terhadapnya, siap menyerangnya kapan saja. Apa maksudmu? Kenapa kamu ingin berpisah dariku? Apakah tidak nyaman memelukku? Yuna merasa pria ini sangat keterlaluan. Awalnya dia waspada terhadap pria ini, tapi tidak disangka pria ini mengatakan tidak nyaman memeluknya. Yuna berkata dengan tidak senang. Peluk aku erat-erat, jangan bergerak. Saat dia berbicara, dia kembali memeluk Kenzi, dan mencubit paha Kenzi dengan keras sebagai balasan, menyebabkan Kenzi mengerutkan kening kesakitan. Aurora di sisi lain menutup mulutnya rapat-rapat dan hampir mati karena tertawa. Dia menganggap Yuna sangat menarik. Dia tidak hanya menindas dirinya sendiri, tapi dia juga suka menindas Kenzi. Menonton film bersama Yuna, film thriller yang horor, berubah menjadi komedi. Mengapa kamu tertawa? Yuna memelototi Aurora, jangan tertawa, jangan ganggu tontonan filmku. Aurora dengan cepat berhenti tertawa. Dia memiringkan tubuhnya dan melihat ke layar di depannya, mempertahankan postur yang anggun dan berpura-pura cuek. Aku tidak melihat apapun dan tidak tahu apapun. Kenzi sudah tidak mood lagi menonton film, dia menutup matanya, memegang dahinya dengan satu tangan, dan menghela nafas dalam hatinya, Yuna, kamu benar-benar bikin gara-gara. Setelah film berakhir, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Setelah meninggalkan bioskop, Yuna terlihat bersemangat dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik.
Dia terus memeluk Kenzi erat-erat dan menyingkirkan Aurora. Sudah larut, kita tidak akan turun gunung, tapi akan mencari penginapan dan menyewa 2 kamar. Kenzi dan Aurora tidak berkata apa-apa dan hanya mengikuti Yuna. Mereka bertiga berjalan menyusuri pinggir jalan sebentar dan bertanya, baru kemudian mereka menyadari ada masalah yang lebih serius. Hari ini adalah akhir pekan, dan banyak turis dari kota-kota sekitar datang ke tempat ini. Ditambah dengan turis luar kota, ada terlalu banyak turis, jadi pada dasarnya penginapan penuh. Jika tahu ini, aku seharusnya memesan kamar terlebih dahulu. Yuna keluar dari penginapan dan berkata dengan muram. Ini semua salahmu. Jika kita tidak datang ke sini, bagaimana mungkin berakhir seperti ini? Bahkan tidak ada tempat untuk mandi dan tidur. Aku khawatir kita harus tidur di jalan malam ini. Yuna mengeluh pada Kenzi di sampingnya. Kenzi hanya bisa tersenyum pahit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenzi khawatir Yuna lupa bahwa dialah yang menyarankan untuk datang ke sini. Tidak masalah, tidak masalah. Ayo tinggalkan desa dan pergi ke Sunset Hotel di puncak gunung. Petik 2. Aurora dengan cepat membujuk. Harga penginapan di sini terjangkau dan hemat biaya, jadi ada banyak orang yang menginap, tapi Sunset Hotel lebih mahal, jadi menurutku mungkin ada beberapa kamar kosong di Sunset Hotel. Setelah Aurora mengatakan ini, Yuna berhenti mengeluh. Tidak peduli apakah itu mahal atau tidak. Lagi pula, rubah putih inilah yang membayar tagihannya, karena dia punya banyak uang. Mereka bertiga akhirnya meninggalkan desa dan kembali ke Sunset Hotel di puncak gunung. Setelah mengetahui tujuan kunjungan mereka, pelayan di meja depan tampak bersalah dan berkata, "Maaf, kami tidak punya cukup kamar di sini. Hanya ada 1 kamar double yang tersisa, dan pemesannya baru saja membatalkan pesanan secara online. Jika kalian ingin 2 kamar, aku benar-benar tidak bisa memenuhinya." Aurora memandang Yuna di sampingnya dan berkata dengan canggung, "Apa yang harus kita lakukan? Hanya ada 1 kamar, dan kita bertiga, bagaimana kita tidur malam ini?" Sebenarnya, Aurora sangat ingin tidur sekamar dengan Kenzi, karena dia sudah terbiasa dengan Kenzi di masa lalu. Meskipun Kenzi tidak diperbolehkan menyentuhnya, apalagi menyeberang garis merah, mereka telah tidur di kamar yang sama selama beberapa tahun. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan tak adanya Kenzi di sisinya, dia merasa tidurnya tidak sebaik sebelumnya. Tapi sekarang hanya ada 1 kamar, kamar pasangan dengan 1 tempat tidur, selain dia ada Yuna, jadi dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara tidur dengan Kenzi malam ini. Bab 886. Bagaimana bisa memberikan malam pertama malam ini? Setelah Aurora menanyakan Yuna tentang cara tidur, Yuna tidak perlu memikirkannya sama sekali. Dia mengangkat alisnya dan berkata kepada pelayan, "Hanya ada 1 kamar, kan?" "Oke, kamar itu saja." Pelayan itu sedikit bingung dan berkata dengan ragu-ragu, "Tetapi, Nona ini, Anda adalah 2 wanita dan 1 pria. Apakah pantas bagi Anda untuk tidur di kamar yang sama?" Yuna menjadi tidak sabar dan berkata, "Kamu tidak perlu peduli. Apakah kami 2 perempuan dan 1 laki-laki, atau 2 laki-laki dan 1 perempuan? Jika ada sesuatu yang tidak pantas bukan urusanmu, beri saja kamar." Pelayan memperhatikan bahwa gadis itu sepertinya tidak mudah diajak main-main, jadi dia menciutkan lehernya setelah dimarahi. Dia hanya bisa meminta maaf, "Maaf, bukan saya ingin ikut campur dalam urusan Anda, tapi aturan hotel tidak mengizinkannya. Jika saya menempatkan Anda 2 wanita dan 1 pria di kamar yang sama, itu pasti akan menimbulkan masalah. Hotel di tempat yang indah sangat ketat. Jika polisi tahu bahwa 2 wanita dan 1 pria berbagi ranjang, pekerjaanku akan 100% dirusak olehmu." Yuna sedikit marah. Dia sekarang mengerti bahwa yang dimaksud pelayan itu adalah memperlakukan Yuna dan Aurora sebagai gadis yang tidak pemalu atau tidak sabaran dan mau tidur bersama laki-laki. Dia langsung mengeluarkan kartu identitas petugas polisinya, menamparnya di konter, mengangkat alisnya dan berkata, "Lihat dengan jelas, saya seorang polisi, Anda bisa memeriksanya." Pelayan segera mengambil kartu identitas petugas polisi itu dengan hati-hati, melihatnya lagi dan lagi, lalu mengangkatnya. Dia berdiri dan menatap Yuna dengan tatapan kosong.
Ya Tuhan, dia benar-benar tidak menyangka bahwa gadis cerdas dan cantik berkaki panjang di depannya itu benar-benar seorang polisi yang serius, tetapi dia benar-benar tidak mengerti. Polisi wanita itu sangat cantik, mengapa membawa lagi satu wanita cantik, tidur dengan seorang pria? Dia memandang Kenzi yang bersembunyi di belakang Yuna dan Aurora, melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan akhirnya hanya bisa mengucapkan satu kata di dalam hatinya, "Saudaraku, kamu luar biasa." Karena Yuna adalah seorang polisi, pelayan tidak berani mengatakan apapun. Dia mengambil kartu kamar dan menyerahkannya kepada Yuna dengan hormat. Ada dua orang satpam yang bertugas di dekat meja layanan. Ketika mereka melihat dua wanita yang sangat cantik, mereka menemani pemuda itu ke koridor ujung timur dan memasuki sebuah ruangan bersama. Mereka semua begitu iri di dalam hati. Mereka sangat berharap bisa mendapatkan berkah yang begitu indah seperti pria itu. Kenzi tidak merasa bahwa dia mendapat berkah yang begitu indah. Dia tahu betul bahwa dengan Yuna, seorang gadis harimau, malam ini, bahkan jika dia ingin memiliki sedikit kelembutan dengan istrinya Aurora, tidak akan ada kesempatan. Jadi ketika memasuki kamar hotel, Kenzi dengan sadar membuka lemari dan berkata, "Kalian berdua akan tidur di tempat tidur malam ini, dan saya akan membuat tempat tidur di lantai di sebelah tempat tidur." Setelah itu, dia menemukan selimut cadangan dari lemari dan berjalan ke tempat tidur. Aurora menatap Yuna dengan mata memohon, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, malah wajah cantiknya menjadi sedikit merah. Begitu Yuna menatap mata Aurora yang menyedihkan, dia tahu apa yang ingin diminta Aurora padanya. Dia ingin meminta padanya agar dia bisa tidur di lantai dan mengosongkan tempat tidur besar sehingga Aurora dan Kenzi bisa tidur di ranjang yang sama. Rubah putih, menurutmu semudah itu? Yuna pura-pura tidak mengerti tatapan mata Aurora, mengabaikannya, dan berjalan ke kamar mandi. Sudah larut, cepat mandi, dan tidur dengan jujur. Dia juga menguap malas, pura-pura mengantuk, masuk dengan malas kamar mandi. Mendengar Yuna dengan sengaja mengucapkan kata, jujur, Aurora tahu betul bahwa jika dia ingin tidur dengan suaminya di malam hari, kemungkinan besar dia tidak akan punya kesempatan. Dia menatap tanpa daya ke arah Kenzi, yang sedang membuat teh di sana, lalu dengan lembut berjalan mendekat, meringkuk ke dalam pelukannya, dan memeluknya dengan kedua tangan. "Kenzi, aku minta maaf. Aku sudah memikirkannya ketika datang ke sini. Kali ini ketika aku bertemu denganmu lagi, aku harus membayar kembali hutangku padamu sebelumnya. Aku ingin memenuhi kewajiban istriku dan memberikanmu pertama kalinya. Biarkan kamu benar-benar menjadi priaku dan bahagia. Sayang sekali, aku tidak menyangka Yuna akan selalu bersama kita, dan tidak menyangka hanya ada satu kamar tersisa di hotel ini. Saya merasa Tuhan sangat tidak adil." Kenzi memeluknya, menepuk punggungnya dengan lembut dan berkata, "Tidak apa-apa. Cepat atau lambat nanti kita akan bersama. Suatu hari, Tuhan akan mengabulkan keinginan kita dan membiarkan kita suami dan istri melewati malam pernikahan yang bahagia." Aurora merasakan kehangatan di hatinya ketika Kenzi masih menggunakan suami dan istri untuk mendefinisikan hubungan mereka saat ini. Dia sangat terharu dan memeluk Kenzi lebih erat. Setelah lama meringkuk dalam pelukannya, Aurora memikirkan sesuatu, mengangkat matanya dan berkata, "Suamiku, sebelumnya, Yuna ingin kamu tinggal di sini selama beberapa hari lagi, tapi kamu bilang kamu akan berangkat besok, bisakah kamu tidak pergi secepat itu?" Maksudku, masih ada banyak hal dalam pikiranku yang ingin kuceritakan kepadamu sendirian, aku juga ingin tetap bersamamu dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Aku selalu merasa berhutang padamu. Jika aku tidak mengambil kesempatan untuk memberimu pertama kali saat masih bersamaku, aku selalu merasa bahwa aku tidak akan pernah bisa jadi istrimu. Aurora merasa tidak bisa merelakan ini karena dia khawatir jika Kenzi pergi besok, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali padanya lagi. Bagaimanapun, Kenzi berbeda sekarang. Ada wanita yang sangat mulia seperti Ratu Yumiko di sampingnya. Aurora ingin memberikan Kenzi tubuhnya untuk pertama kali sesegera mungkin karena dia ingin memperkuat hubungan mereka sebagai suami dan istri.
Hanya dalam hal ini mungkin Kenzi tidak akan melupakannya, dan akan merasa nyaman. Namun, Kenzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya harus berangkat besok. Saya harus pergi mencari ibuku dan menangani beberapa hal penting, jadi saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Rora, situasi saya saat ini tidak punya tempat tetap dan harus mengembara. Saya harap kamu bisa mengerti." Aurora berkata dengan tergesa-gesa, "Saya mengerti." Kemudian dia dengan lembut menutup mulutnya dengan tangannya, "Saya mengerti segalanya. Kamu tidak perlu menjelaskannya lagi, selama kamu memiliki aku di hatimu, aku akan selalu bahagia." Dia membenamkan kepalanya di pelukan Kenzi, berpikir dalam hatinya, "Kenzi harus pergi besok, apa yang harus aku lakukan? Aku punya kesempatan malam ini, tapi sayangnya Yuna ada di sini. Bagaimana aku bisa memberikan padanya untuk pertama kali?"